Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumadi Gita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet DNNPM 24782030. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 3, yaitu pada Netaket 6.8.1 dengan judul Paket Tracer Configure NAT for IP versi 4. Nah, mungkin langsung saja kita ke paket tracernya ya. Di sini tampilannya seperti ini, yang dimana ini ada topologinya, lalu di sini ada addressing table yang dimana berisi device, interface, lalu ada IP address. Nah, di sini juga ada object device, background ataupun skenario, serta ada instruction-nya ya. Nah, di sini untuk di addressing table itu ada device-nya, ada router 1, router 2, R3, PC1, PC2, local PKA, outside PC, dan juga Cisco. Nah, nantinya kita akan melakukan praktikum ini sesuai dengan yang diinstruksikan, sehingga completion-nya menjadi 100%, yang dimana menandakan bahwa kita berhasil untuk melakukan konfigurasi pada praktikum kali ini. Nah, untuk bagian mana saja yang akan dikonfigurasi itu ada di assessment items ini. Pada R2 itu ada ACL, NAT, dan juga ports-nya. Oke, mungkin langsung saja di sini. Untuk yang pertama itu adalah object device-nya. Object device-nya yang pertama adalah configure dynamic NAT with path. Yang kedua adalah configure static NAT. Nah, jadi kita akan coba konfigurasi NAT dinamis dengan path serta mengkonfigurasi NAT static-nya. Nah, untuk background ataupun skenario di sini jadi dari lab kali ini, kita akan coba untuk mengkonfigurasi router dengan NAT dinamis dan juga path. Nah, hal ini itu akan menerjemahkan alamat dari 3 LAN internal di sini. Ada LAN 1, LAN 2, dan juga LAN 3. Itu ke satu alamat eksternal. Nah, selain itu juga, kita akan mengkonfigurasi NAT static untuk menerjemahkan alamat server internal ke alamat eksternalnya, seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung ke instruction-nya di sini. Untuk instruction-nya di praktik kali ini atau di aktivitas kali ini, yang pertama bisa kita lihat, use a name ACL to permit the address from LAN 1, LAN 2, and LAN 3 to be translated. Specify the LANs in this order. Use the name R2 NAT. The name you use must match this name exactly. Jadi di sini kita akan coba untuk membuat ACL dengan name R2 NAT ya. Di sini jangan kebalik untuk R2 NAT dan juga R2 pool, karena nanti untuk completion-nya ntar bisa nggak sampai 100 kalau misalkan ada yang salah. Oke, kita ke R2 terlebih dahulu di sini. Lalu kita ke CLI. Di sini kita enable, lalu configure terminal. Nah, setelah itu, jika sudah, kita akan gunakan perintah IP access list. IP access list standar untuk namanya adalah R2 NAT. Oke, jika sudah, kita akan menggunakan permitnya itu sesuai dengan IP yang ada di setiap LAN. Ini LAN 1, LAN 2, dan juga LAN 3. Nah, untuk LAN 1 di sini adalah 192.168.10.0. Lalu di sini wildcard-nya 0255. Oke, kita enter. Yang kedua, itu LAN kedua adalah di sini 20. Lalu yang ketiga adalah 30 ya. Oke, jika sudah di sini kita exit. Nah, di sini saya jelasin sedikit. Di sini bisa kita lihat untuk ACL-nya itu bernama R2 NAT, yang dimana itu digunakan untuk nentuin jaringan mana aja yang boleh diterjemahin oleh NAT.
Nah, jaringan yang diizinin itu adalah 192.168.10.0, 192.168.20.0, dan 192.168.30.0. Selanjutnya untuk poin kedua, langkah kedua adalah create a NAT pool named R2 pool. The pool should use the first address from the 209.165.202.128/30 address escape. The pool name you use must match this name exactly. All translate address must use this address as their use outside address. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk membuat NAT pool R2 pool. Jadi perintahnya ini adalah IP NAT pool, untuk namanya adalah R2 pool. Oke, lalu untuk IP publiknya adalah 209. Di sini saya menggunakan 209, 165, 202, 129. Oke, sama 209, 165, 202, 129. Yang dimana netmasknya itu adalah 255, 255, 255, 252. Oke, ini kita enter. Nah, di sini saya jelasin sedikit. Untuk poolnya itu hanya memakai satu IP public, yaitu 209.165.202.129 ya. Nah, karena hanya satu IP public yang dipakai untuk banyak perangkat, maka nanti kita harus menggunakan overload atau path. Nah, jadi alamat IP public ini itu bakal dipakai oleh perangkat internal saat mengakses jaringan luar, seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah configure NAT with the ACL and NAT pool that you have created. Jadi kita akan mengaktifkan NAT dinamis dengan path. Perintahnya di sini adalah IP NAT inside search list R2 NAT dan R2 pool. Lalu di sini kita menggunakan overload. Oke, seperti ini kita enter. Ada yang salah. Ini kok ada dan harusnya R2 NAT lalu poolnya R2 pool ya. Kita enter. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk perintah ini ACL2 R2 NAT itu dia akan menghubungkan dengan pool R2 pool. Nah, kata overload di sini ini artinya path-nya itu aktif sehingga banyak perangkat private itu bisa memakai satu alamat publik yang sama dengan nomor port yang berbeda, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk langkah keempat itu adalah configure static NAT to map the local PKA server inside address to the second address from the 209.168.202.128/30 address space. Jadi di sini kita akan coba mengonfigurasi NAT static untuk lokal PKA. Nah, caranya di sini kita gunakan perintah server IP NAT inside search static 192.168.20.254, yang dimana IP itu merupakan IP inside di sini ya, dari lokal PKA. Lalu di sini kita menggunakan 209.165.202.130 itu untuk outside-nya. Nah, di sini kita cek lagi IP NAT inside source static 192.168.20.254 dan 209.165.202.130. Kita enter.
Nah, jadi di sini server lokal PKA itu punya IP private-nya 192.168.20.254. Lalu dipetakan ke IP public 209.165.202.130. Nah, jadi server dengan IP private 192.168.20.254 itu bisa dapat mengakses dari luar menggunakan IP public 209.165.202.130 seperti itu. Selanjutnya, untuk langkah kelima, configure the interface that will participate in NAT. Jadi kita akan menentukan interface NAT inside dan juga outside-nya. Nah, caranya di sini kita akan masuk ke interface internal, yang dimana di sini interface fast Ethernet 0/0. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dengan IP NAT inside. Selanjutnya kita ke interface serial 000. Oke. Nah, di sini saya konfigurasikan IP NAT inside juga. Lalu kita ke interface serial 001. Ini IP NAT inside. Oke, kemudian untuk interface yang keluar, itu kita ke interface serial 0/1/0. Nah, di sini kita konfigurasi IP NAT outside. Oke, kita enter. Nah, jika sudah kita end, kita WR. Oke. Di sini saya jelasin sedikit, untuk interface inside itu adalah interface yang mengarah ke jaringan internal, sedangkan outside itu adalah interface yang mengarah ke jaringan luar atau ke jaringan luar internetnya ya. Jadi untuk outside itu kita gunakan interface yang serial 010 dan yang lainnya itu adalah inside. Oke, jika sudah, selanjutnya kita coba verifikasi ke untuk ngecek apakah NAT-nya sudah berhasil. Di sini kita ke router 2. Kita gunakan perintah show IP NAT statistik. Translation dulu ya. Oke. Kita lihat di sini untuk translation bisa kita lihat IP lokalnya itu dari 192.168.20.254 itu menjadi IP public 209.165.202.130. Kita coba yang statistik. Oke, seperti ini. Yang dimana di sini untuk mastiin NAT-nya berjalan, kita bisa lihat bahwa konfigurasinya itu sudah benar atau belum. Yang dimana untuk di sini bisa kita lihat untuk outside-nya itu adalah serial 010 seperti yang sudah kita konfigurasi tadi, dan inside-nya itu adalah fast Ethernet 00, serial 000 dan 001. Yang dimana untuk dynamic mappings-nya di sini itu menggunakan R2 NAT pool seperti itu. Access list R2 NAT dan juga pool R2 pool. Oke, jika sudah, kita lihat bahwa completion-nya di sini juga sudah 100%, dan jika kita lihat di assessment items di sini juga sudah terchecklist semua. Nah, jadi kesimpulannya untuk praktikum kali ini, NAT itu berhasil dikonfigurasi pada router 2, yang dimana dengan 3 jaringan LAN internal, yaitu LAN 1, LAN 2, dan juga LAN 3, dan dapat mengakses jaringan luar menggunakan path dengan alamat public 209.165.202.129. Selain itu juga server lokal PKA juga dapat diakses dari luar melalui NAT statis menggunakan alamat public 209.165.202.130 seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.